tengah pandemi seperti ini, bukan hanya faktor ekonomi yang terkena dampaknya. Sektor pendidikan juga terkena imbas dari pandemi COVID-19 ini. Banyak anak-anak para siswa yang diwajibkan untuk belajar secara daring dari rumah, dan mereka tidak mendapatkan pendampingan dari gurunya. Mereka diwajibkan untuk mengerjakan tugas secara langsung tanpa adanya pendampingan dari seorang guru, sehingga ini menyebabkan kesulitan bagi siswa-siswi yang diwajibkan untuk belajar dari rumah. Di sisi lain, orang tua juga sangat keberatan dengan adanya kebijakan ini. Mereka tidak bisa mendampingi anak mereka untuk belajar secara langsung. Banyak orang tua yang keberatan, diantaranya alasan mereka adalah mereka harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi pandemi seperti ini. Dan akhirnya mereka tidak bisa memberikan pendampingan belajar secara langsung kepada anak. Pada akhirnya ini akan menjadi beban bagi anak dan akan menyebabkan mental dan psikis mereka terganggu. Ada beberapa tips untuk menghadapi hal tersebut. Di antaranya, tips yang pertama yaitu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Jadikan kegiatan belajar di rumah menjadi kegiatan yang asyik. Dengan keadaan seperti ini, orang tua memiliki banyak waktu untuk lebih dekat dengan anak dan mengeksplorasi kreativitas anak. Orang tua bisa membuat suasana belajar lebih santai dan asyik, misal dengan dibarengi canda dan gurauan agar kondisi mental anak tetap stabil dan keadaan anak tetap ceria. Tips yang kedua yaitu membagi tugas mengajar sesuai kondisi ibu dan ayah. Misalnya, pada siang hari ketika anak belajar, anak akan didampingi oleh ibunya, dan malam harinya akan didampingi oleh ayahnya setelah pulang kerja. Hal ini juga akan membangun keharmonisan antara anak dan orang tua. Anak akan merasa lebih diperhatikan oleh ayah dan ibu mereka. Tips yang ketiga, gunakan materi di situs-situs pendidikan yang ada. Jika orang tua kehabisan bahan ajar dalam mendampingi anak belajar di rumah, maka orang tua bisa mengakses situs-situs pendidikan yang ada. Di antaranya adalah aplikasi Ruang Guru, Hyper School, dan Rumah Belajar. itulah beberapa tips untuk pendampingan anak dalam belajar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.